Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali di pembelajaran tematik kita. Semoga anak soleh-soleha di rumah sudah siap mengikuti pembelajaran kita pagi ini, sudah semangat untuk mendengarkan apa yang akan kita pelajari pagi ini. Anak soleh-soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Baik, anak soleh-soleha, karena kita sudah membaca doa belajar, maka pembelajaran kita pagi ini kita mulai ya. Pagi ini kita belajar kembali tema 1 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 2 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Muatan pelajarannya itu anak soleh-soleha adalah PKN. Yang akan kita pelajari muatan pelajaran PKN pagi ini itu terdapat di pembelajaran 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pagi ini itu ada 3. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 2. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman berkaitan dengan manfaat bersatu dalam menjalankan satu kegiatan di sekolah dengan benar. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. Jadi anak soleh-soleha itu ya tujuan pembelajaran kita pagi ini. Anak soleh-soleha, kita pagi ini belajar PKN tentang menghargai perbedaan. Allah menciptakan berbagai manusia. Ustazah ulangi, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Pembelajaran 2 yang akan kita pelajari pertama atau yang akan kita pelajari terlebih duluan.
yang akan kita pelajari pada pembelajaran 2 yaitu terdapat pada halaman 64. Anak soleh-soleha bisa membaca bukunya di rumah masing-masing tentang judul teks bacaan yang berjudul Menghargai Perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh kedua orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Nah, perbedaan ini adalah karunia dari Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Anak soleh-soleha, cara menghargai perbedaan yang akan kita bahas yaitu ada 5. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan, menghibur teman saat sedih. Kemudian jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Tidak memilih-milih teman. Tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Jadi anak soleh-soleha itu ya 5 contoh cara menghargai perbedaan. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar seorang anak laki-laki yang kesulitan mengambil bola. Anak laki-laki tersebut adalah Rudy. Rudy merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Yang harus kita lakukan itu ada 2. Pertama, jika kita lebih tinggi dari Rudy, maka kita membantu mengambilkan bola tersebut. 2, jika badan kita lebih pendek dari Rudy, maka kita memanggil teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambil bola tersebut. Anak soleh-soleha di rumah bisa melihat gambar tersebut pada halaman 65. Ini ada gambar 2. Ustazah ulangi, maksudnya ada 2 gambar. Nah, kedua gambar ini anak soleh-soleha di rumah menjawabnya ya. Gambar pertama itu yaitu gambar seorang anak perempuan yang kesulitan membawa barang bawaan atau barang belanjaan. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Nah, sikap anak soleh-soleha yang harus dilakukan itu apa? Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ini dijawab di rumah ya anak soleh-soleha. Kemudian gambar yang kedua, jika kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari, sikap apa yang akan kamu lakukan? Atau sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah ini juga dijawab di rumah ya anak soleh-soleha. Lanjut, perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi, dan perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Semua itu merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Lanjut, buka halaman 67. Kita akan membahas tentang sila yang terdapat pada Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira ini terdapat pada sila keberapa? Betul, sila ini yang kita bahas adalah sila pertama yang terdapat pada Pancasila dengan lambang rantai. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Kita masuk di pembelajaran 4.
Perbedaan makanan kesukaan. Gambar pertama yaitu Edo suka kentang, Benny lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lanjut, Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lanjut, Siti suka sayur bayam, Dayuh lebih suka wortel. Nah, kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Anak soleh-soleha bisa buka gambar Ustazah ulangi. Anak soleh-soleha bisa melihat gambar tersebut pada halaman 79 di bukunya masing-masing. Perbedaan makanan tersebut tidak boleh dipermasalahkan ya anak soleh-soleha, tetapi sebaiknya kita saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan pada halaman 80 ya anak soleh-soleha. Soalnya itu, apa makanan kesukaanmu? Kemudian, apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ayo tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu. Jadi anak soleh-soleha bisa menjawab pertanyaan pada halaman 80 secara singkat saja ya. Lanjut pembelajaran 5. Pembelajaran 5 tentang perbedaan hobi berolahraga. Siti senang berolahraga, lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, anak soleh-soleha, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Gambar yang bisa dilihat di buku siswanya itu halaman 84. Lanjut, anak soleh-soleha menjawab lagi soal ya, yang ketiga pada halaman 85. Ada 3 soal pada halaman 85, tapi anak soleh-soleha cukup menjawab 1 pertanyaan saja, yaitu mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Dijawab di rumah ya anak soleh-soleha. Pembelajaran 6 atau yang terakhir, perbedaan agama. Perhatikan ke-6 anak melakukan doa. Mereka posisinya berbeda-beda. Mengapa bisa berbeda-beda? Karena agama mereka itu berbeda-beda. Gambar 1, perhatikan cara berdoanya, yaitu berdoa dengan cara Islam. Kedua itu berdoa dengan cara Kristen. Ketiga, berdoa dengan cara Katolik. Keempat, berdoa dengan cara Hindu. 5, berdoa dengan cara Buddha. Dan keenam, berdoa dengan cara Konghucu. Anak soleh-soleha, itulah ke-6 agama yang diakui di negara kita, negara Indonesia. Dan itulah cara berdoa tiap-tiap agamanya. Anak soleh-soleha, menghargai perbedaan itu banyak manfaatnya ya untuk kehidupan kita. Ada 5 manfaat yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, 1, terbentuknya kehidupan yang rukun. 2, tidak akan timbul perselisihan. 3, terciptanya rasa saling menghormati. 4, terbentuknya rasa persatuan. 5, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan.
Anak soleh-soleha bisa melihat buku siswanya di rumah yang terdapat pada halaman 94. Anak soleh-soleha, itulah pembelajaran kita pagi ini pada muatan pelajaran PKN yang terdapat pada pembelajaran 2, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Semoga anak soleh-soleha bisa mengerti apa yang Ustazah jelaskan pagi ini. Semoga bisa menjawab soalnya juga dengan baik dan benar ya di rumah. Nah, anak soleh-soleha tetap jaga kesehatannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.